Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mahasiswa sekalian, berbahagia sekali bisa bertemu kembali di mata kuliah analis statistik dan analisa data ya. Dengan materi hari ini akan kita diskusikan adalah tentang distribusi sampling ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana apa definisi daripada sampling. Kita tahu bahwa sampel itu adalah contoh ya, yang diambil daripada populasi atau dia merupakan sub daripada populasi. Maka sampling ini adalah dalam bahasa Inggris ditambah dengan verb in ya, menjadi proses ya, proses pengambilan sampel dari populasi disebut dengan sampling. Ya, sudah menjadi kata kerja dari sampel menjadi sampling. Nah, apa syaratnya? Tentu saja sama dengan syarat yang pernah kita diskusikan di sampel itu. Proses pengambilan sampel atau sampling itu sendiri akan mengaruhi kualitas daripada sampel. Nah, syaratnya adalah bahwa dia harus representatif, yaitu mewakili keadaan real atau nyata dari populasi. Karena dia adalah perwakilan daripada populasi, maka dia harus representatif. Kemudian pengambilan sampling itu bisa diambil secara random ya, yaitu pengambilan secara acak, di mana setiap anggota itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Nah, ini adalah definisi daripada pengambilan secara random atau acak. Dan kita di sini juga menerapkan sistem keadilan atau justice atau fair ya, bahwa setiap anggota berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan atau terpilih ya. Nah, kemudian kita juga akan kenal dengan dua jenis populasi, yaitu finite population atau populasi yang terhingga, di mana populasi ini jumlahnya mungkin lebih kecil yang terjangkau, dan ada yang infinite population atau populasi tidak terhingga, yaitu populasi yang sangat besar jumlahnya. Nah, sebelum kita lihat distribusi sampling, kita lihat dulu distribusi daripada populasi. Nah, distribusi probabilitas dari populasi dapat dilihat dengan dua parameter, yaitu ukuran pemusatan yang itu dilihat dengan nilai rata-rata, ataupun ukuran penyebaran yang dilihat dengan varians atau keragaman ya. Nah, ini sama dengan yang kita diskusikan sebelumnya ya, yaitu di distribusi frekuensi. Kita juga melihat dua parameter, yaitu ukuran pemusatan berupa nilai rata-rata dan ukuran penyebaran berupa varians. Sebagai contoh di sini kita lihat ada ujian mata kuliah dari 5 orang mahasiswa dengan nilai 70, 75, 80, 80 dan 90. Maka dari kelima mahasiswa ini kita bisa melihat ukuran pemusatan atau linear rata-rata daripada populasi ini, yaitu sebesar penjumlahan ya, sigma setiap nilai mahasiswa dibagi dengan n-nya jumlah mahasiswa, itu 5 orang. Di sini kita peroleh nilai rata-ratanya bernilai 79. Lalu bagaimana kita lihat distribusi peluangnya ya? Distribusi peluang daripada kelima mahasiswa ini untuk mendapatkan nilai ya. Kita lihat di sini bahwa setiap nilai itu peluangnya adalah jumlah kejadian ya, jumlah kejadian satu mahasiswa dibagi dengan jumlah himpunan semestanya, yaitu di sini karena 5 mahasiswa maka n ataupun s-nya itu sama dengan 5 ya. Sehingga setiap mahasiswa mempunyai kesempatan berjumlah 1/5. Nah, kita lihat di sini ya, yang 70 satu kali muncul, jadi 1/5. 1/5 sama dengan 0,2 atau 20%. 75 juga 1, kita lihat di sini munculnya, jadi 75 1/5. Nah, di nilai 80 kita lihat ada 2 orang mahasiswa yang memperoleh nilai 80. Sehingga jumlah kejadian 80 ada 2 dibagi dengan 5 menjadi 2/5 atau 40%. Dan peluang mahasiswa dengan nilai 90 1 kali dibagi dengan 5, 0,2. Total peluang adalah sama dengan 1. Nah, baik, kemudian kita lihat ukuran penyebaran dari distribusi populasi ini ya, dengan rumus keragamannya, yaitu akar dari sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi dikurang nilai rata-rata kuadrat dibagi dengan n. Jadi setiap nilai ini 70 kita kurang dengan 79 dikuadratkan ditambah dengan 75 ya,
dikurang 79 dikuadratkan ditambah 80, kurang 79 dikuadratkan ditambah 80, kurang 79 dikuadratkan ditambah 90, kurang 79 dikuadratkan dibagi dengan 5. Kita peroleh di sini nilainya 6,63. Oke, ini kasus kita melihat distribusi populasi. Artinya kita punya objek berupa populasi yang terdiri dari 5 orang mahasiswa. Baik, sekarang kita lihat bagaimana dengan distribusi sampling ya, atau daripada contoh yang kita ambil. Nah, rata-rata dari sampel yang kita beri lambang nanti dengan X bar itu sebenarnya merupakan variabel acak. Oleh karena itu rata-rata sampel memiliki probabilitas. Sama seperti kita lihat tadi di distribusi populasi, kita punya distribusi probabilitas dari populasi atau peluang ya. Kemudian kita lihat distribusi sampling adalah distribusi probabilitas daripada rata-rata sampel itu. Jadi kalaupun kita sudah mengambil sampel dari populasi kita kemudian bisa mengukur nilai rata-rata ya daripada sampel yang mana dia merupakan distribusi probabilitas daripada sampling ya. Nah, statistik yang digunakan yang pertama adalah nilai rata-rata, ukuran pemusatan, yang kedua adalah standar deviasi. Kita juga bisa melihat varians atau ukuran penyebaran ya dengan keragaman. Selain itu kita juga bisa melihat median nilai tengah ataupun modus nilai yang paling sering muncul. Nah, kita andaikan di sini ya, masing-masing nilai mahasiswa diberi kode dengan tadi 70 dengan kode V, 75 dengan kode W, 80 yang pertama dengan kode X, 80 kedua dengan kode Y, dan 90 dan kode Z. Atau ini dianggap mungkin sebagai nama dari mahasiswa 5 orang tadi ya, kita ambil inisialnya. Ini kita punya V, W, E, Q, Z, itu 5 inisial. Maka V, W, E, Q, Z adalah kode huruf untuk nilai mata kalkulus, kita asumsikan ya. Nah, apabila kita ambil sampel yang terdiri dari 3 nilai tanpa pengembalian, maka banyaknya sampel terambil adalah bisa kita hitung dengan kombinasi ya, combine 3 terhadap 5. Jadi kita bisa masukkan ke rumus yang kita punya. Dia adalah faktorial ya, daripada 5 dibagi dengan faktorial 3 dibagi lagi dengan faktorial 3 ya. Jadi kita perlu review. Ibu rasa di rumus C ya, C 3, 5 itu adalah combine ya, 5 faktorial 5 faktorial dibagi dengan ya 5 kurang 3 faktorial dikali dengan R-nya 3 faktorial. Nanti dicek atau pakai rumus Excel, kita bisa memperoleh bahwa akan ada 10 kombinasi. Nah, kita coba tabelkan 10 kombinasi tersebut ya. Ada VWX, VWY, VWZ, VXY, VXZ, VYZ, WXY, WXZ, WYZ, EKZ. Jadi totalnya ini ada 10 kombinasi tadi. Nah, sekarang ini sudah jadi sampel. Kita isikan nilainya di VWX, berarti nilai V tambah W tambah X, 70, 75, 80 dan seterusnya kita hitung ya, sehingga kita akan dapat 10 buah nilai rata-rata. Nah, ini kita punya 10 nilai rata-rata. Bagaimana kita lihat sekarang distribusi probabilitas ya daripada proses sampling kita tadi, padahal dari 5 mahasiswa tadi ya. Cuma kemudian kita coba combine. Nah, kita sudah peroleh di sini nilai rata-rata masing-masingnya. Kita urutkan dulu nilai-nilai yang muncul ya. Ada 75 muncul 2 kali, ada 76,7 muncul 1 kali, 78,33 2 kali dan seterusnya.
Kita lihat berdasarkan nilai yang kita peroleh di sini ya. Sehingga dengan N sama dengan 10, kita bisa lihat probabilitasnya adalah kejadiannya dibagi dengan total. Di 2/10, 0,2, 1/10 ya, dan seterusnya. Kita peroleh dan kita bisa membuktikan bahwa sigma dari peluang adalah 1. Nah, kemudian kita bisa menghitung nilai rata-rata ya daripada rata-rata yang kita peroleh dari sampel tadi. Jadi kita jumlahkan 75 tambah 75 tambah 78 sampai 83,33 dibagi 10. Nah, rata-ratanya ya. Kita peroleh di sini tadi 79. Nah, ini kita peroleh 79. Padahal nilai ini adalah nilai rata-rata dari proses sampling kita dengan kombinasi 3 tadi. Nah, Mann dan Lake menyatakan ya, the mean of the sampling distribution of X ya is always equal to the mean of the population. Jadi ini ada pernyataan dari Mann dan Lake. Sekarang bisa kita lihat bahwa rata-rata sampel yang kita peroleh itu 79. Dan rata-rata populasi yang kita peroleh sebelumnya juga 79. Nah, ini sudah membuktikan pernyataan dari Mann dan Lake tadi ya, bahwa distribusi sampling selalu sama dengan distribusi populasi. Nah, in case ini adalah sampel itu betul-betul representatif dari populasi yang kita ambil, maka akan terjadi hukum ini. Nah, untuk metode random sampling bisa kita lihat proses pengambilannya ada yang tanpa pergantian, di mana sampel terpilih tidak bisa dipilih kembali. Ada juga yang nanti dengan pergantian, sampel yang dipilih dapat dipilih lebih dari 1 kali. Jadi misalnya kita kocok kan, udah keluar nomornya, nomor yang udah terpilih itu dimasukkan kembali, itu dikocok ulang, maka dia berpeluang untuk terpilih lebih dari 1 kali. Itu disebut dengan metode sampling dengan pergantian ya. Kalau kita main arisan atau julo-julo, itu biasa yang tanpa pergantian, karena yang sudah terpilih itu langsung ya sudah, nggak dimasukkan lagi namanya. Nah, sampel acak itu adalah dimana sampel tuh XI ya saling bebas, masing-masing XI mengikuti fungsi probabilitas dan berlaku tadi rumus combine atau kombinasi ya, seperti yang kita hitung sebelumnya. Nah, kita coba dengan latihan yang lain ya. Diketahui anggota suatu populasi adalah 2, 3, 6, 8, dan 11. Jadi ada 5 anggota. Hitunglah min dan standar deviasinya. Untuk min kita bisa hitung dengan rumus sigma ya, daripada nilai dibagi dengan jumlah nilai. Jadi ada 5 tadi. Terus 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11. Kita peroleh nilai rata-ratanya 6. Kemudian setelah diperoleh nilai rata-rata, kita bisa hitung varian standar deviasinya ya. Dimana standar deviasi itu adalah akar dari nilai dikurang dengan rata-ratanya. Nilai ke I dikurang rata-rata kuadrat ditambah, jadi 2 kurang 6 kuadrat ditambah 3 kurang 6 kuadrat ditambah 6 kurang 6 kuadrat ditambah 8 kurang 6 kuadrat ditambah 11 kurang 6 kuadrat ya. Dibagi 5 diakarkan, ini kita peroleh bahwa standar deviasinya adalah 3,29. Latihan kedua ya. Populasi yang sama tadi ya, dengan nilai 2, 3, 6, 8, dan 11. Sekarang hendak kita gunakan 2 hasil pengukuran sebagai sampel. Nah, dengan demikian kita bisa petakan ya, 2 hasil pengukurannya adalah apa? Kombinasi 2 dengan 3, 2 dengan 6, 2 dengan 8 ya. Atau kita juga bisa menghitung jumlah kombinasi itu dengan misalnya C 2 terhadap 5. Kita bisa hitung ada berapa kombinasi. Sama dengan ketika kita tadi mau menghitung kombinasi 3 terhadap 5 ya. Nah, hasilnya kemudian bisa kita petakan seperti ini. Akan muncul 2 dan 3, 2 dan 6 ya.
dan seterusnya. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kombinasi ya. Nah, kemudian tentukan distribusi min sampel. Jadi sekarang sampelnya sudah berubah ya, karena 2 pengukuran. Kalau tadi sampelnya 1 gitu. Sekarang sudah dia mewakili ini. Jadi kita lihat bagaimana kita menghitung dari 10 sampling baru ya, yang tadi setiap samplingnya 2 pengukuran, kita hitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari 2 dan 3 2,5. Nilai rata-rata dari 2 dan berapa tadi? 2 dan 6 ya. Kan 2 tambah 6 8, 8 bagi 2 4. Dan seterusnya ya, kita hitung. Lalu kita hitung frekuensi dan probabilitasnya. Di sini kita peroleh ternyata semuanya masing-masing mendapatkan probabilitas 1/10 kecuali di yang 7. Dia muncul 2 kali sehingga dia 2/10 atau 0,2. Nah, kita kemudian bisa membuat grafik distribusi probabilitasnya. Dan ini kira-kira akan keluar bahwa di 0,2 itu muncul apa namanya? Di yang rata-ratanya 7 di sini ya. 7 itu muncul dia 0,2. Nah, sehingga terjadi ada puncak kurva di sini ya, terus turun kembali. Baik. Untuk nilai min sendiri kita lihat bahwa kalau nilai min itu selalu sama min sampling dengan min populasi. Sehingga kita buat ini yang dari Man dan Lake tadi. Pada kondisi tanpa pergantian maupun pada kondisi sampling dengan pergantian. Namun, untuk rumus standar deviasi, kalau tanpa pergantian, kita perlu menambahkan faktor koreksi yaitu akar N ya. Jumlah sampel dikurang N kecil jumlah populasi diper jumlah populasi kurang 1. Jadi, N besar jumlah populasi, N kecil jumlah sampel. Sementara pada sampling dengan pergantian, rumus standar deviasinya adalah langsung standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. Jadi kita lihat di sini ya. Untuk yang sampling kita ada tambahan X barnya. Rata-rata sampling, standar deviasi sampling ya. Itu. Nah, coba kita buktikan ya. Tadi kita peroleh dengan hasil pemetaan kita ya. Kita coba hitung rata-rata sampel dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai 9 ya. Bukan 10 tadi ya, 9. Dari FI dikali XI ya. Dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai 9 dari FI. Itu nanti FI-nya ada 10 ya. Coba Ibu cek, ini mungkin ada salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, dia menjadi 9 karena 7 ini muncul 2 kali. Total N-nya sama dengan 10 ya. Total N-nya sama dengan 10. Tapi I-nya itu 9. Karena ada tadi yang 7-nya muncul 2 kali. Oke. Kita peroleh nilainya 6. Jadi, karena dia 60 tadi per 10 ya, dapat nilai 6. Cek kos kembali ke yang sebelumnya. Bahwa kita juga memperoleh nilai rata-rata populasinya juga 6. Jadi setelah kita sampling ya, dengan 2 kali pengukuran, terbukti lagi pernyataan Man dan Lake bahwa nilai rata-rata sampling selalu sama dengan nilai rata-rata populasi. Itu diingat ya. Tapi tidak sama dengan standar deviasi. Nah, kita lihat sekarang standar deviasinya. Perhitungannya, standar deviasi sampel adalah akar dari sigma I sama dengan 1 sampai 9 dari FI dikali dengan XI dikurang mu nilai rata-rata dari sampel ya, mu X bar kuadrat. Kemudian dibagi dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai 9 dari FI. Di sini kita peroleh 2,01.
Di sini tadi kita peroleh 3,29 berbanding dengan 2,01. Jadi rata-rata populasi standar deviasi populasi tidak sama dengan standar deviasi dari sampel atau sampling, ya. Itu kesimpulannya. Nah, untuk menghitung standar deviasi daripada sampling, kita bisa menerapkan rumus tadi yang kita punya. Langsung, ya, bahwa dia adalah standar deviasi daripada populasi dibagi dengan akar N, ya, dikali dengan akar jumlah populasi kurang jumlah sampel per jumlah populasi kurang 1. Nah, di sini Anda bisa lihat kita memperoleh nilai yang sama, ya. Ini desimal aja, faktornya ada juga 4 di belakang. 2,014. Jadi populasi kita tadi ada 5, sekarang di sampling 2. Jadi 5 kurang 2, ya, jumlah sampelnya. Nah, kita review sedikit teori limit pusat, bahwa distribusi mean sampling akan selalu mendekati suatu distribusi normal apapun bentuk aslinya. Bentuk asli distribusi populasinya dengan syarat N itu cukup besar, yaitu lebih besar daripada 30, ya. Kalau N kecil, dia akan semakin jauh dari distribusi normal. Ini disebut dengan teori limit pusat atau normalitas, ya. Nah, kita lihat latihan ketiga, ya. Misalkan ada 500 cetakan logam dengan berat rata-rata 5,02 dan standar deviasi 0,3. Berapa probabilitas suatu sampel acak terdiri dari 100 cetakan yang dipilih untuk mempunyai berat total 496 sampai 500 Newton menggunakan tabel distribusi normal Z-score, ya. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui dulu, ya. Minnya tadi dikatakan 5,02 Newton. Min daripada populasi dan sama dengan min daripada sampel. Sudah dapat min sampel, ya. Standar deviasi populasi 0,3 Newton. Kemudian yang disampel adalah 100, ya. Sementara populasinya ada 500. Kita lihat di sini standar deviasi sampel bisa kita masukkan aja rumusnya, yaitu standar deviasi sampel sama dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar N jumlah sampel dikali dengan jumlah populasi dikurang jumlah sampel per jumlah populasi kurang 1. Kita peroleh di sini 0,027. Nah, setelah kita memperoleh nilai standar deviasi, kita melihat di tabel Z. Jadi kita hitung dulu nilai Z sampling. Rumus untuk nilai Z adalah nilai yang disasar, ya, dikurang dengan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata kita tadi kan 5,0,2 Newton. Sementara nilai yang mau kita lihat ringnya itu adalah di 456 sampai 500 Newton. Nah, tapi dari 100, ya. Ini dari 100, maka bahwa X kita itu adalah 496 bagi 100. Kita peroleh di sini 4,96, ya, X rata-ratanya. Berat total, ya, dibagi dengan jumlah atau N sampel 4,96. Maka kita masukkan di sini nilai Z-score-nya itu adalah 4,96 dikurang dengan 5,02 per standar deviasi daripada sampel yang udah kita peroleh di sini 0,027. Maka kita bisa melihat penulisan peluang itu adalah
Z yang lebih kecil sama dengan 5, batas atasnya ya, kurang 502 dibagi dengan 0,027 lebih besar dari yang 4,96 kurang 5,02 per 0,027. Jadi peluangnya itu adalah antara ya batas atas dengan batas bawah ya. Nah, batas atasnya tadi 500 Newton kan? Nah, maka yang X di sini itu adalah 500 per 100. Kalau yang X di sini tadi 496 per 100. Udah ya, dapat ya? Nah, kita lihat hasilnya itu adalah min 2,22. Nah, jadi peluang ya pada tabel distribusi Z ya, itu adalah lebih besar dari min 0,22, lebih kecil dari min 0,74. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu tabel distribusi Z, dan ini kira-kira tampilan tabel distribusi Z ya. Nah, ada kolom, ada baris. Jadi kolom nilai 0, 0,01 ya, dan seterusnya. Terus ada nilai di baris. Jadi kalau kita mau lihat nilai min 2,22, caranya adalah kita cari baris yang 2,2. Kita ketemu di sini. Supaya menjadi min 2,22 ditambah dengan 0,02. Jadi kita tarik ini min 2,2 dengan 0,02. Kita ketemu di sini ya. Ini kita tarik. Ini kita ketemu di sini 0,0132. Seterusnya kita lihat di min 0,74. Ini 0,7 ke 4 kita tarik. Nah, kita peroleh nilai 0,0296. Maka ya, kita bisa lihat bahwa kita menulis ya, peluang tabel distribusi Z min 0,74 dikurang dengan peluang min 2,22 sama dengan 0,2296 kurang 0,0132 dapat 0,2164. Nah, 0,2164 peluang ini sama dengan 0,2164 kali 100% ya, menjadi 21,64%. Jadi kita review kembali ke soal ya. Berapakah probabilitas bahwa satu sampel acak terdiri dari 100 cetakan yang dipilih mempunyai berat total antara 496 sampai 500? Jawabannya adalah 21,64%. Terus secara statistik ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya distribusi proporsi sampling ya. Sama di sini kita akan melihat bagaimana kalau tanpa pergantian, bagaimana kalau dengan pergantian. Maka pada yang pergantian, standar deviasinya tetap dikali dengan faktor koreksi. Kemudian ada tambahan bahwa nilai theta adalah 1 kurang pi. Pi ini adalah nilai rata-rata proporsi, dimana kemudian nilai rata-rata populasi sama dengan nilai rata-rata proporsi sampling ya. Nah, diperlukan faktor koreksi seper2n ya, apabila ingin mengubah nilai proporsi ke dalam skor Z. Kalau kita nanti mau menggunakan distribusi normal, jadi perlu lagi faktor koreksi seper2n ya. Kita lihat di latihan 4 ya. Divisi pengendalian mutu pabrik perkakas mesin mencatat bahwa 2% dari mata bor yang diproduksi mengalami cacat. Jika pengiriman satu bat produk terdiri dari 400 mata bor, tentukan ya probabilitas banyaknya mata bor yang cacat 3% atau lebih. Itu lebih dari 3%. Nah,
Nah, ini bisa kita hitung dengan cara yang sama. Kita buat dulu diketahui ya. Nah, distribusi proporsi sampling memiliki min-nya itu adalah 0,02 karena 2% ya. 2% dari mata bor yang diproduksi mengalami cacat. Berarti dia pi-nya itu 0,02. Oke. Kemudian sampelnya 400 ya. N 400. Mau coba dikirim 400. Berarti kita langsung bisa masukkan karena sudah semua variabel sudah diketahui N dan P ya. Standar deviasi dari proporsi itu adalah akar dari Pi dikali 1 kurang Pi. Nah, Pi tadi 0,02 dikali 1 kurang Pi dibagi dengan N 400. Di sini dapat 0,07. Nah, kalau kita tadi memasukkan ke Z-score, kita perlu koreksi dulu ya. Dengan 1/2N. Kita lihat sini faktor koreksi kita ada 1/2 kali 400 per 800 menjadi 0,0125. Nah, tentukan probabilitas banyaknya mata bor yang cacat 3% atau lebih. Nah, sekarang bagaimana peluang yang 3%? Ya. Proporsi yang 3%, kita koreksi dulu tadi dengan faktor koreksi 0,00125. 3% adalah peluangnya atau probabilitasnya 0,03 dikurang dengan 0,00125 menjadi 0,02875. Nah, oke. Maka sekarang probabilitas mata bor yang cacat ya dengan proporsi 3% atau lebih itu adalah karena dibilang 3% atau lebih yang lebih, maka peluang yang lebih besar dari 0,02875. Jadi penulisannya sesuai dengan soal tadi. Kalau yang sebelumnya kan antara 496 Newton sampai 500, maka kita membuat tadi Z-score-nya itu lebih kecil juga dengan lebih besar ya di tengah-tengah. Sementara sekarang 3% ke atas, maka kita lihat bahwa yang disasar adalah peluang yang lebih besar dari 0,02875. Nah, kemudian total peluang kan 1 ya. Jadi kita kurang dengan 1 kurang probabilitas P yang lebih kecil dari 0,02875. Kita coba lanjut ya. 1 kemudian dikurang dengan P dari peluang dari Z, skor Z ya, untuk proporsi yang lebih kecil ya, sama dengan 0,02875 ya, dikurang dengan 0,02 karena rumus daripada Z-score tetap tadi Z-score itu adalah nilai rata-rata ya dikurang dengan min ya. Ini nilai rata-rata yang kita sasar dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini rumusnya. Jadi nilai yang kita sasar tadi adalah 0,02875, sementara nilai rata-rata daripada proporsi adalah 0,02. Di sini kita peroleh nilai kemudian di 1,25. Kemudian menjadi 1 dikurang dengan peluang 1,25 ya. Oh ya, di sini satunya dari ini
dari bahwa theta itu adalah 1 kurang proporsi. Maka di sini kita masukkan itu ya, 1 kurang proporsi. Nah, kemudian kita lihat 1 kurang peluang Z skor proporsi lebih kecil dari 1,25 itu sama dengan 1 kurang theta 1,25 ya. Sama dengan 1 dikurang 0,0894. Kita lihat ke tabel yang tadi ya. 1,25. Kebetulan Ibu nggak punya di sini ya. Kita lihat tabel lain yang nanti kita cari baris 1,2, kemudian dipasangkan dengan 0,05 untuk melihat nilai 0,08944 ya. Kemudian karena ini sudah dapat dari tabel distribusi normal, 1 kurang 0,08944 adalah 0,1056 atau 10,56% ya. Baik, kemudian ada distribusi perbedaan dan penjumlahan sampling. Kalau ada 2 kali 2 sampel ya, maka bisa kita di sini bahwa nilai rata-rata dari sampling 1 dan 2 adalah nilai rata-rata dari sampling 1 ya dikurang sampling 2 itu sama dengan nilai rata-rata sampling 1 dikurang dengan nilai rata-rata sampling 2. Sementara nilai rata-rata sampling 1 ditambah sampling 2 sama dengan nilai rata-rata sampling 1 ditambah nilai rata-rata sampling 2. Sementara pada standar deviasi ya, selisih daripada standar deviasi sampling 1 dan sampling 2 pada kedua kondisi ya, penjumlahan maupun pengurangan, itu tidak berubah, yaitu dia adalah akar dari varian sampling 1 ditambah dengan varian sampling 2. Itu untuk kita ingat aja rumus ini. Jadi kalau kita ada kasus nanti tinggal kita menggunakannya. Nah, ini ada tugas, tolong dicoba selesaikan ya. Dengan cara yang sama tadi. Pipa api boiler memiliki daya tahan rata-rata 8.000 jam pemakaian dengan standar deviasi 600 jam. Tentukan probabilitas suatu sampel AC yang terdiri dari 16 pipa memiliki usia pakai 7850 jam. Nah, kunci jawaban ada, nanti coba dicek cross hasilnya. Jadi standar deviasi diketahui ya, rata-rata juga diketahui. Kemudian ada ini jumlah sampel 16 ya. Terus yang kita sasar nanti adalah di umur atau rata-rata daripada sampling yang 7850. Jadi coba coba dikerjakan. Nanti kalau Ibu tulis nilai rata-rata 8.000 ya. Di populasi standar deviasi populasi 600. Nah, kemudian X nih ya, X 7850. Sementara N sama dengan 16 ya, sampelnya 16. Baik ya, mudah-mudahan ada manfaat dan bisa diikutin ya perkuliahannya. Dan kalau ada pertanyaan dapat kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.